gue nggak bisa nyebut itu sahabat. Apa gue juga Karena apa ya, gue udah apa sih, nganggep Sandra sama Rania tuh kayak saudara gue sendiri gitu kadang. Ya, karena apa-apa misalnya lu ada masalah ya. Iya, Ada pokoknya gue tuh apa-apa curhat ke Rania gitu loh. yang Soalnya apa ya, emang yang on tuh Rania gitu. Kadang ya kalau Rania lagi sibuk, gue ngechat kakak gue. iya. Tapi emang keseringan ya, kalau keseringan gue tuh on 20, bisa dibilang on 24 jam gitu loh. Entah kenapa emang gitu, tapi jarang banget orang tuh on 24 jam. Karena gue tuh apa ya, HP tuh selalu ada di samping gue gitu. Kalau misalnya nggak ada tuh gue, kalau misalnya nggak ada HP gue tuh gue bisa merasa kayak oh ini nanti, oh kayaknya ada notif gitu, ada notif nih di HP, kayaknya penting, kayak gue tuh udah punya feeling aja gitu kalau misalnya emergency apa enggak, kayak udah tahu. Makanya kalau misalnya orang message gue tuh kadang gue suka kaget gitu loh, apalagi dari sahabat gue sendiri gitu ya. Ya kan ada banyak, apalagi kayak orang yang menurut gue itu spesial terus message gue, ya gue kaget. Suka gitu gak sih, kayak gue tuh suka kayak gitu. Enggak sih gue itu apa ya, orangnya tuh kalau ada WA atau lain gitu baru dilihat gitu. Gue aja kadang kalau ngebales chat orang tuh kayak agak lama baru gue chat. Iya emang lu gitu sih orangnya. Kalau gue tuh nggak suka kalau misalnya apa ya, bukan nggak suka sih, kayak lebih ke karena gue tahu nggak suk apa, orang itu nggak suka dijawabnya lama, ya gue balas secepat mungkin, walaupun misalnya gue sibuk, gue bakal balas secepat mungkin gitu loh. Karena misalnya kalau misalnya gue off tuh, ada satu momen sahabat gue butuh gue gitu misalnya, dan tuh gue benar-benar lagi off, terus kayak abis itu tuh gue merasa bersalah aja gitu. Abis itu gue kayak dimarahin kayak kenapa off gitu, benar-benar nggak ada centang sama sekali, harusnya on dong gitu kan ini penting. Gue dimarahin. Habis itu ya sejak itu ya gue nggak pernah kayak airplane mode, kayak benar-benar gue off gitu, kecuali Iya emang pasti udah kebiasaan juga, kayak ya udah selalu on 24 jam gitu. ya gitu. Gue itu nggak on loh, nggak apa ya, kalau balas orang tuh kayak ntar aja gitu. Cuman kalau orangnya itu apa sih, emang tipe orang yang dibalasnya harus cepet, ya udah gue balas. Kalau enggak ya gue tunda dulu. Emang tuh gitu, emang salah satu. Serius kadang kayak kemana nih orang, tiba-tiba kayak hilang, nggak ada, kayak lama banget jawabnya, baru jawab sore gitu, padahal gue kayak misalnya gue message subuh gitu, tapi guanya sih kayak ya bodo amat gitu ya. Ya kalau gue nggak balas antara gue lagi nonton atau guanya lagi apa ya, guenya lagi apa, nggak mau balas chat orang gitu. Bisa, itu dua kemungkinan yang gue apa sih, dua kemungkinan kalau gue nggak balas chat orang. Iya sih. Kadang gue kayak lagi nonton nih, terus ada orang ngechat, jangan ngechat dong, gue lagi nonton nih, jangan motong gitu. Gue suka sebel kalau dipotong saat apa sih lagi nonton terus dipotong, kayak please Kalau jangan chat misalnya gue lagi iya sih, kesel sih. nonton. Ini bagian yang seru nih, bagian yang seru lo potong, kurang aja. Kayak aduh kampret banget sih gitu loh. Lo pernah nggak sih Ran, kayak
Lu lagi nonton terus dipotong. Kayak, Iyalah pernah lah. hey, gila lo. Iyalah pernah terus Gak wajar lo ya. malah dilanjutin lagi kan chatnya. Kayak anjir emang gue lagi seru nih nonton. Udah mau habis Iya, lagi padahal kan. lagi, misalnya lagi tanggung nih. Lagi Iya. tanggung di chat orang. Aduh, udah gitu orangnya yang harus balesnya gercep gitu. Aduh, nih Gercep gitu orang ya. kalau nggak dibalas ngamuk nih. Heeh. Gue bales nggak? Aduh, paling gue bilang, maaf ya gue lagi nonton gitu. Gue gituin. Habis itu ya udah gue balas habis selesai nonton. Iya betul. Gue juga kadang begitu. Tapi kalau misalnya emang itu emergency and important, gue langsung jawab. Ya baru gue bales kalau Kalau bener-bener misalnya apa ya sih lagi basa-basi nggak ini penting ya. ya gue Ngapain dibales cepet gitu kan. balesnya nanti gitu. Kecuali emang gue lagi free gitu ya, gue bales lah. Sama-sama gabut ya nggak. Tapi menurut lu temen sejati itu beneran ada nggak sih? Ada. Jadi tuh gue jadi pernah nonton gitu. Jadi ada kelompok sahabat gitu. Jadi mereka tuh suka naik motor kayak keliling-keliling lah naik motor gitu loh. Nah, terus sahabatnya ceritanya mereka udah tua kan. Nah, pokoknya sahabatnya ini yang satu udah mati nih ceritanya. Ya udah kan akhirnya yang lainnya tuh kayak mau touring naik motor gitu sambil bawa foto temennya yang udah meninggal. Itu kayak aduh lucu banget gitu loh. Kan udah gitu touringnya emang yang udah tua-tua kan kayak kakek-kakek gitu loh. Mereka sampai bawa foto sahabatnya. Kayak lucu banget sih sumpah gitu loh. Gue kayak mikir gue gitu nggak ya, tapi nggak mungkin gitu loh. Kalau Tapi kita lucu juga kalau kayak gitu dibawa-bawa fotonya. Kalau iya sih. Kalau kita bertiga udah sampai tua gitu, ya kayak gitu kali ya. ya mungkin Lucu ya. ya mungkin lucu juga lucu. Atau enggak gini, Sandra misalnya gue Salsa udah nggak ada nih gitu kan. Terus kita bawa fotonya yuk. Misalnya lo sama Sandra mau ini kemana? Mau pergi lah terus kayak bawa foto gue terus kayak Sal tuh lihat langitnya bagus padahal guanya foto doang. Kayak Ya imagine kalau ya misalnya Allah. cuma kayak sedih tapi lucu gitu tau gimana ya? Iya Pak, kayak sedih gitu kan. Ya sedih karena emang orangnya udah nggak ada gitu loh. Sedih banget sih. Udah gue nggak bisa bayangin deh. Orang tadi aja kan kayak gini. Jadi tuh si ini tuh orang yang lagi emang deket sama gue ini yang nggak tahu kenapa tiba-tiba deket itu tuh jadi emang kalau misalnya dia habitnya begitu terus pas gede tuh kemungkinan bakal amit-amit ya jangan ada misalnya kayak bisa aja ada penyakit gitu kan. Terus ibu gue tuh kayak nanti kan kayak ajaklah katanya olahraga gitu kan. Kayak kasihlah nasihat biar nggak begadang mulu gitu kan. Itu kasihan jantungnya kalau misalnya pas udah gedenya dia kena penyakit jantung gimana katanya. Kalau terus gue langsung ngebayangin gitu dong kayak kalau misalnya jantung kalau misalnya sakit jantung kan bisa di udah sampai cuci tarang kan jadi apa dah cuci darah terus kasih jantung dikasih ring gitu itu kan udah menuju kematian. Terus gue langsung abis itu gue tiba-tiba kayak keluar air mata gitu karena gue ngebayangin gitu loh kayak sekarang aja begini gitu. Orang dia sakit perut aja gue
gue langsung awal. Ya pasti kayak khawatir kan ada apa-apa. Iya, maksud ya soalnya sakit perutnya tengah malam gitu. Kalau misalnya Ya pagi itu, ya nggak apa-apa aduh. gitu loh. Ini tengah malam gitu. Terus dia pernah nggak sih? Ya pasti lu pernah lah kayak tiba-tiba ini kita udah tidur nih sebenarnya tidur tapi kayak nggak pulas gitu. Terus tiba-tiba dia nelpon gitu loh tengah malam. Sahabat atau partner yang kram lu nelpon nih tengah malam terus tiba-tiba message kayak nge-spam kayak ran gitu. Lah gimana gua nggak kaget? Ya kalau lu nggak tidur, kalau tidur itu udah gitu loh. Nggak tidur gimana Kayak gitu loh. Kan misalnya temen lu ya jangan sampai kalau temen lu misalnya lagi sekarat terus lu nya nggak bisa ditelepon tengah malam udah lewat gitu temen lu. Ya udah. Padahal dia pengen ngasih pesan terakhir, lu nya tidur. Duh itu apa ya? Nggak banget sih. Maksud gue. iya. Aduh. Makanya tuh kadang kalau tengah malam ya gimana ya, gue masih rada bangun gitu. Kadang soalnya notif HP gue kadang vibrate-nya itu kenceng banget. Jadinya gue langsung kebangun gitu. Lah gue kadang kayak masih ngantuk gue abaikan. Tuh kayak gue pagi-pagi kayak nanya kenapa. Abis kayak message tiba-tiba kayak Ran boleh minta waktunya bentar gak? Ini emergency. Lah itu shock banget dong kalau misalnya kayak gitu. Ya gimana ya itu sering banget sih begitu. Dan taunya gue sih nggak pernah. Dan taunya emang kayak dia ada kasus gitu misalnya dan dia minta bantuan gue gitu bisa aja kan. Dan keseringannya sih kayak tadi loh kayak sakit tengah malam lah shock banget. Gua yang merinding. Kalau Padahal gue yang kayak gitu kayak aduh gimana dong gitu, gue harus bantu lu gimana, gue kadang kayak gue bantu lu gimana nih biar lu ini, tapi kadang kayak udah gue cuman mau ngasih tahu lu aja gitu loh, udah lu nggak usah khawatir. Ya nggak khawatir gimana, orang dia ngomong begitu ya disuruh nggak khawatir kan kayak kadang gimana dianya tuh bilang kayak udah jangan khawatir gitu. Ya lu kan ngasih tahu bang kayak apaan banget sih, ya jelas gue khawatir gitu loh. Kayak ya kalau misalnya di antara kita bertiga begitu kayak emang ada masalah kayak gitu ya kadang bingung gitu loh ini kita nyelesainnya gimana gitu kan. Apa cuma dengerin ceritanya doang atau kita kasih saran, tapi kalau kasih saran takutnya salah. Apalagi kalau misalnya dianya stres terus dianya mau bunuh diri. Itu kalau temen kayak gitu tuh yang mau bunuh diri, gue kadang suka gue harus gimana gitu dalam otak gue harus gimana biar teman gue nggak bunuh diri gitu. Tapi iya di satu sisi gue nggak bisa banyak bantu gitu, gue paling cuman yang kayak ya udah terus paling bisa bilang kayak lu tuh masih ada kita, lu tuh masih ada kita. Gue pasti ngomong gitu, cuman orang tuh kayak enggak, gue udah nggak kuat lagi. Gue kayak kak, gue mau gimana anjir ngomongin lu, gue susah. Lu mau gimana, lu mau bunuh diri juga nggak boleh, dosa gitu loh. Ya kadang yang ada ya kita gimana ya, stres sendiri, ya sedih ya tau, sedih sih, kayak panik sendiri. Aduh, lu jangan bikin orang kepikiran akan sikap lu gitu. Tolong dong lu ngertiin, jangan apa ya, buat orang kepikiran gara-gara lu doang gitu loh. Gara-gara lu semua orang kepikiran. Tapi lu pasti pernah lah gitu. Pernah. Gue sih ya pernah cuman gue omelin kan.
Soalnya sahabat gue ini yang SD itu dia suka cutting kan, kayak ya begitulah, lo tahu cutting gitu lah. Iya. Nah, dia kan waktu itu nunjukin foto cuttingnya, gue kayak, lu jangan begitu. Terus gue kayak, pokoknya gue bilangin, untungnya dia nurut kan. Coba nggak Ya, orang yang nggak nurut. Keisha, udah. gue udah bilang nih, kayak, aduh jangan lakuin ini dong gitu kan. Kan masih ada cara lain gitu loh yang buat menyelesaikan masalah itu gitu loh. Ya. Terus dianya masih ngelakuin, abis itu tiba-tiba dia ngirim foto. Ya, aduh. Kayak, aduh. Kayak gue udah nggak ngerti lagi dah. Terus udah kayak ya I do my best lah buat kayak nyemangatin dia gitu kan. Ya udah. Tapi kalian percaya apa enggak, gue itu pernah cutting kayak ala-ala nggak dalam-dalam banget gitu, cuman bekas-bekas doang, tapi tetep aja gitu. Gue pengen nyoba, kayak gue pernah berpikir gue pengen cutting deh, enak nggak sih cutting, kata orang enak. Pas gue coba, gue nggak sanggup gitu, kayak nggak deh, gue nggak kuat gitu kan, nggak udah. Tapi bekasnya ada gitu. Untungnya orang tua gue nggak nanya kenapa. Waktu itu gue pernah gini loh. Jadi gue emang ya you guys must know kalau misalnya dulu tuh gue pernah depresi. Padahal gue tahu nih gue punya sahabat gitu loh. Gue punya sahabat sama ada yang lebih dari sahabat yang emang udah ngerti gue banget. Gitu. Sampai suatu saat gue mau loncat dari lantai 2 sama gue mau cutting gitu. Dan dia tuh ngeri sih itu. Dia bilang ke gue, udah mau. Iya. Itu gue udah mau emang putus hidup, tapi kayak ya udah gue masih ingat tujuan gue, ya udah. Terus kayak sahabat gue ini yang emang gue udah anggap ade, emang dia juga nganggap gue kakak gitu. Dia tuh bilang, Kak jangan ngelakuin cutting ini ya. Aku tahu kalau misalnya kakak lagi kondisinya lagi begini, tapi jangan. Hidupmu tuh masih lama katanya. Dan masih banyak tujuan yang belum nggak capai. Walaupun gimana ya, pasti tiap kondisi kayak gitu, yang selalu ada di sisi gue tuh cuma sahabat gue doang. Iya. Dan apa ya? Tapi kadang partner in time gue yang sahabat bisa menjadi musuh. Sahabat tuh bisa menjadi musuh terbesar lu. Iya. Sadar nggak sadar gitu. Iya. Ya soalnya mereka tuh mungkin pernah sakit hati sama kita. Ya nggak tahu lah gara-gara apa, dan mereka tuh bisa tiba-tiba jadi sebarin aib lu gitu loh. Jadi saingan. Atau enggak mereka ngomongin aib ngomongin lu lah gitu. Atau enggak dia bisa jadi saingan lu, malah saingan lu yang terberat tuh sahabat lu sendiri gitu. Iya, gue pernah. Lu pernah nggak sih? Lu pernah? Gue pernah sih. Gue enggak. Tapi gue nggak pernah nganggep orang itu sebagai musuh gue. Jadinya kayak aman-aman aja hidup gue. Itulah. Gue pun kalau punya saingan, apa yang mau disaingin? Gue itu nggak ada apa-apa, men. Kayak gue nggak ada apa-apanya gitu. Jadi lu jangan minta saing gitu. Kalau gue minta lu misalnya lu sama ribet banget ngomong. Misalnya ribet banget ngomong tadi. Misalnya lu sama gue saing, ya pasti menang lu. Gue itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Iya. Jadi jangan berharap banyak gitu. Ya udah, gue ya cukup mengalah aja gitu loh. Selalu lo menang ya udah, gue nggak marah. Iya, kadang gue udah gue udah ngakuin kalau gue nggak bisa apa-apa dari awal. Karena sebenarnya sahabat atau partner income itu udah saling mengerti harus ya. Udah saling mengerti kita masing-masing gitu loh. Dan itu kunci terpentingnya itu loh. Makanya bisa kayak ngerti.
Dan gimana ya, kayak ya emang begitu gitu loh. Jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Woi. Asik. Ya pokoknya kalaupun misalnya doang nih gue Rannya sama Sandra musuh nih. Tapi ya kita menyelesaikan iya, ribet banget. Itu dengan cara baik, maksudnya Ya mungkin diskusilah kita baik-baik. diam-diaman gitu loh. Diam-diaman pastilah mungkin kan. Diam-diaman mungkin, tapi nanti ya tapi lama-lama nggak nyaman juga loh. Kalau diam-diaman ya nggak nyaman gitu loh. Ya udah kita ngomongin baik-baik apa masalahnya gitu. Dan kok kayak lo bisa diemin gue, emang gue salah apa? Kalau lu nggak mau ngejelasin ya udah gitu loh. Gue kayak udah gue minta maaf gitu. Pokoknya salah apapun kesalahan gue lu maafin ya. Gue kan melakukannya nggak sengaja gitu. Atau nggak mungkin gue sengaja tapi ya udah gitu loh. Kan manusia gitu. Manusia nggak luput dari kesalahan. Gitu. Gue pernah kayak gitu sih jadinya. Gue tuh pernah diam-diaman 1 bulan. Ya emang kita tuh berantem terus marah gitu ya, terus diam-diaman 1 bulan dan baru diselesaikan sebulan kemudian. Diselesaikan dengan baik. Tapi rumornya itu paling nyebelin tuh satu sekolah tahu. Tadinya kayak mau kita berdua aja gitu loh, tapi jadi satu sekolah tahu. Ya itu nyebelinnya. Kayak rumor lu bisa tersebar luas gitu sama sahabat lu sendiri kadang. Iya. Apalagi kayak so ya guys. bawa-bawa nama orang yang gue suka. Nah itu udah kayak sampai banget sih. Iya, satu lagi, kalau misalnya sahabat atau partner in crime itu bisa orang lain ngira kita tuh pacaran gitu. Ini yang sahabatan cowok-cewek loh. Ya cowok-cewek bukan ya. Tapi kalau sahabatnya cowok ada loh. Maksudnya mereka ada yang bilang ih lo berdua sahabat apa sih kayak pacarannya. Padahal kayak gue nggak homo anjing. Gue nggak homo, banyak banget yang kayak gitu. Kayak iya. Lu kenapa menyangka gue begitu? Hey. Lucu aja tapi kadang. Ya wajar sih. Maksudnya kan mungkin kalau sahabatan cowok sama cowok ada yang suap-suapan, ada yang ini. Ya orang gimana nggak mau kepikiran ke situ kan? Kayak iya kayak lo mikir aja nih, lo ngakunya sahabat, terus lo sama apa sih cowok-cowok nih, lo suap-suapan. Dan itu kalau gue lihat kan kayak itu selayaknya pasangan yang pacaran gitu loh. Jadi kayak lu berdua pacaran, terus mereka kayak enggak kok, orang kita sahabatan doang gitu loh. Ya itu udah enggak ini gitu loh, please udah gitu. Bener gitu loh. Jangan membuat overthinking gitu. Gue kayak ini lu jangan membuat gue kepikiran gara-gara lu nih. Gara-gara lu suap-suapan, jangan. Sebel gue. Tapi kadang gini loh, gue pernah makan, gue lagi jalan nih sama PIC gue nih. Terus kayak makan bareng, makannya 1 piring, ya kan? Ya anggap itu kayak makanan ringan kayak sushi lah, anggap makan tuh. Tapi kadang in accident kan makan ngambil sumpitnya jadi bareng terus mulutnya deket gitu. Aduh, gue kayak dikira pelayannya tuh gue pacaran, kayak sempetannya kayak kalian pacaran. Kepo banget mbak. gue sahabat, gue cuma ini gitu loh, sahabat doang gitu. Emang kadang dianggap begitu. Adalah ya. Ya guys, pokoknya
pesan dari gue, kalian tuh kalau sama sahabat sendiri, apa ya, harus saling menjaga lah gitu. Kalaupun misalnya kalian udah nggak sahabatan lagi gitu, kalian tuh apa ya, ya kalaupun kalian marahan, coba deh kalian rundingin kayak kesalahannya apa, letaknya di mana gitu. Jangan sampai membuat orang itu kepikiran kayak salah gue di mana, tapi dia nggak mau ngasih tahu nih kesalahan gue di mana gitu. Jangan kayak gitu loh. Itu Betul. nggak baik sih, sumpah. Menurut gue itu jahat banget sih. Nggak tahu sih. Kalau menurut kalian tuh gimana? Tapi kalau gue itu jahat banget sumpah. Gue Itu. nggak suka digituin. Iya. Kalau mau lu ngomong sama gue kenapa? Ya kalaupun gue ada kesalahan yang menurut lo bagi lo itu berat, ya udah lu ngomongin sama gue. Kalau lu abis itu mau ngejauhin gue, ya udah nggak apa-apa. Yang penting gue udah tahu salahnya di mana. Tuh. Betul kayak apa yang kata Sasa, guys. Kalau misalnya dari gua sih gimana ya? Dan di menurut gua nih saran gua pasti kalian tuh butuh tuh yang namanya sahabat. Walau sahabat tuh yang bisa soalnya sahabat itu tuh yang bisa memotivasi hidup kalian gitu loh dalam masalah apapun. Dan emang yang gua tahu tuh mereka tuh yang emang yang bisa selalu ada yang di sisi lu gitu. Kalau kalian nggak punya pasangan juga, kalian pasti kasih ke sahabat lu kan, kayak apa-apa sahabat lu gitu. Kalau misalnya pasangan lu nggak bisa dikontak kan pasti ke sahabat lu gitu loh. Iya. Karena kadang pacaran juga kayak nggak enak gitu loh. Maksudnya gitu. kadang lebih enak jadi sahabatan aja kadang. Iya, makanya gitu. Walaupun emang ada feeling satu sama lain. Iya, pasti gitu. Tapi enakan sahabat gitu. Soalnya kita bebas mau ngapain aja ya, maksudnya. Ya nggak ada sama lain gitu loh. Iya. Nggak ada perbatasan. Lu kayak misalnya kan lu udah tahu aib masing-masing. Jadi kalau misalnya dia melakukan apa ya terserah dia gitu. Dan udah saling mengerti gitu. Dan yang terpenting sih udah understand each other. Sama diskusi itu baik-baik penting. Diskusi baik-baik kalau ada masalah. Udah sih itu aja sih. Itu paling penting sih. Dari gue itu aja sih. Iya. Masalah itu. Jadi guys, sampai ketemu di lain video. Semoga setelah mendengar ini kalian yang lagi ada masalah sama sahabat kalian bisa perbaiki gitu, bisa ngomongnya baik-baik gimana gitu. Tapi kalau dianya dianya masih ngeyel, ya udah tinggalin aja gitu loh. Tapi suatu saat dia bakal balik ke lu, maksudnya bakal minta bantuan ke lu lagi. Iya betul sekali. Kalau emang dari pengalaman kita tuh begitu gitu loh. Iya begitu. Pasti begitu. Coba ini dah cerita, komen apa kayak gitu. Ya kalian bisa kok DM kita berdua gitu. Bisa DM gue sama Rania. Kayak misalnya kalian punya sahabat yang begini. Atau enggak punya partner in crime tuh begini. Nggak apa-apa. Kalian tuh bisa cerita ke kita. Nanti kita bakal bales kalian. Atau enggak kita bakal mungkin kalaupun kalian DM kita bakal ngomongin ini di video selanjutnya. Ya enggak, Ran? Ya betul. Tanpa menyebutkan nama kalian gitu, tapi ya ada inisial gitulah, jadi bisa tahu gitu loh. Iya. Kalaupun kalian malu untuk disebutkan namanya, kita bisa memakai inisial, jadinya ya. Tahu kita ya bisa gitu. menghubungi. Bisa. Apa namanya?
bisa membantu. menyelesaikan masalah kalian atau apa gitu. Sama jangan lupa subscribe, Ya. like sama nonton deh. Ya. Dengan begini kalian udah membantu kita, ya enggak? Support lah, support kita, udah support kita dengan cara itu. Oke? Betul. Oke guys. Bye guys. See you. See you next video. Choose.